Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurjanah dengan NIM 1209-2021-030293. Saya mahasiswi STAI Auliaur Rasyidin dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dalam mata kuliah Desain dan Produksi Alat Peraga ataupun Alat Permainan. Hari ini saya akan memperkenalkan pembelajaran kepada anak tentang tema binatang dengan subtema adalah hewan yang berkaki empat. Nah, di sini saya ada membuat sebuah alat permainan untuk mengembangkan aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, dalam aspek bahasa itu terdapat 4 hal, yaitu mendengar, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, di dalam APE yang saya buat ini, alat peraga ataupun alat permainan untuk anak usia dini, terdapat 4 hal tersebut. Pertama, keterampilan mendengarkan. Anak mampu mendengarkan apa yang saya sampaikan dari alat permainan ini. Kemudian, kedua, itu adalah keterampilan menyimak. Nah, ketika anak sudah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, maka anak mampu menyimaknya. Yang ketiga adalah keterampilan menulis. Nah, di sini saya sudah membuat alat permainan yang nantinya juga ada untuk tulisannya. Untuk anak menulis bisa dihapus dan bisa ditulis. Kemudian selanjutnya itu adalah keterampilan membaca. Setelah itu juga nanti kita minta anak untuk membaca bacaan yang telah mereka pahami. Kita perkenalan dulu alat permainan apa yang telah saya buat. Alat permainannya bernama pemanggang cerdas. Kenapa dikatakan pemanggang cerdas? Karena di sini terdapat banyak permainan yang dapat dimainkan oleh anak. Nah, yang pertama itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima ini terdapat masing-masing teka-teki hewan yang berkaki 4. Kemudian, adapun cara memainkan sebuah APE ini ataupun alat permainan pengembangan bahasa yaitu pemanggang cerdas adalah pertama kita harus memecahkan teka-tekinya terlebih dahulu. Kemudian kedua ada muncul jawaban dari teka-teki tersebut. Kita contohkan begini. Halo anak-anak Bunda, hari ini Bunda ada membuat sebuah permainan. Nah, permainannya di sini adalah tebak siapa aku. Nah, di sini kita mulai dari urutan yang pertama ya. Pertama itu ada teka-tekinya. Halo, aku hewan yang berkaki 4 dan aku memiliki bulu yang keriting dan sangat lebat. Siapakah aku? Nah, anak-anak muda, kira-kira dari gambar di sini, anak-anak Bunda tahu nggak hewan yang bulat, memiliki bulu yang lebat dan tebal, berwarna biasanya doynya putih? Apa ya? Domba. Nah, iya. Jadi jawabannya apakah benar domba? Kita buka ya. Nah, kita buka ini, kemudian kita angkat jawabannya. Jawabannya adalah domba. Nah, anak-anak Bunda juga bisa lihat ya, di sini secara tidak langsung ada gambar domba. Baiklah, sekarang Bunda ingin minta anak-anak menulis tulisan domba. Kita cari dulu ya, kira-kira. Nah, kita tempel ya tulisannya. Ini tadi namanya hewan domba. Bagaimana cara kita menghejah domba? Nah, sekarang kita cari. Nah, ini dia. D O M B A. Dibaca domba. Oke, sekarang kita angkat di sini ya. Nah, jadi hewan yang pertama itu adalah domba. Nah, di sini Bunda ingin minta satu anak untuk menuliskan domba. Bisa? Oke.
sudah kita tulis domba. Nah, setelah anak bunda sudah tadi mengeja, menulis, sekarang bunda ingin penguatan materi di permainan kedua. Nah, ini permainan keduanya. Nah, permainan yang kedua ini bunda akan tempelkan satu hewan, kemudian anak-anak menempel namanya. Misalnya tadi kita sudah pelajari tentang apa? Ayo, tentang domba. Nah, ini tadi hewan apa? Ya, ini adalah hewan domba. Kemudian anak bunda kita cari di sini huruf domba. Pertama adalah huruf D. Mana ya huruf D? Nah, ini kita tempelkan di sini. D. Kemudian huruf kedua tadi adalah O. O. Huruf ketiga adalah M. M. Huruf keempat B. Kelima A. Nah, kita baca D O do M, B haba, domba. Jadi ini adalah hewan domba. Kita cabut boleh ke hewan yang lainnya lagi. Ada kerbau, ada rusa, kambing, kemudian sapi, dan yang terakhir ada unta. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat dari permainan ini. Permainan ini guru dan anak murid dapat memainkan secara bersamaan karena terdapat teka-teki yang harus dibacakan oleh guru dan anak murid yang menebak tentang hewan apa yang telah dibacakan dari teka-teki tersebut. Permainan ini juga bisa dimainkan oleh anak secara mandiri dengan melihat, karena di sini ada gambar hewannya juga. Nah, jadi anak-anak bisa tahu ini permainannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kelimanya dimainkan bisa dengan cara yang sama. Yang kedua itu ada kerbau dengan teka-tekinya masing-masing. Ketiga itu ada sapi. Pada nomor urut 4 itu terdapat teka-teki. Halo, aku hewan yang berkaki 4 dan aku mempunyai tanduk. Suaraku mbe, mbe, mbe. Siapakah aku? Nah, anak-anak bunda, kira-kira hewan apa sih yang berkaki 4 terus punya tanduk dan bunyinya mbe? Hewan apa ya anak-anak bunda? Ya, itu adalah, kita buka ya jawabannya. Gitu. Kambing. Dan yang kelima itu ada rusa. Nah, inilah kelima hewannya dari pemanggang baca ataupun pemanggang cerdas. Jadi di sini guru dan anak murid bisa memainkan pertama teka-tekinya, kemudian menebak hewannya, kemudian membaca hewan dan menulis hewan tadi, dan yang terakhir adalah penguatan materi untuk menempel hewannya dan menebak hewan apakah tersebut dengan bacaannya masing-masing. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Bye-bye. Ini cukup ya? Pertama, sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian, desain pemanggang cerdas agar bisa dibentuk seperti pemanggang dengan 5 lubang untuk penempatan 5 hewan. Gambar saja desain tadi di karton padi yang akan digunakan.
Mohon maaf ya teman-teman, jangan sampai salah fokus. Ini saya lagi di gudang karena awalnya ingin membuat pemanggang dari bambu, tetapi pas saya coba pakai bambu itu ternyata gagal, bambunya tidak bisa dibentuk. Oleh sebab itu saya membuatnya di gudang agar kos kamar saya tidak kotor karena bambu, atau lebih mudah memotong bambu menggunakan gergaji di gudang daripada di dalam kamar. Karena tidak jadi menggunakan bambu, akhirnya saya memutar pikiran untuk menggunakan karton padi saja. Walaupun ini sangat sulit dipotong ya teman-teman. Saya ngerjainnya hampir sekitar 4 jam hanya untuk memotong karton padi ini. Teman-teman bisa memotong karton padi sesuai dengan gambar yang udah digambar di atas karton, seperti di video yang saya lakukan. Sesuaikan dengan garisnya ya teman-teman. Nah, kemarin sore itu adalah tahap menggunting. Sekarang adalah tahap mengcutter karton padi agar sesuai dengan gambar desain yang telah digambar. Cutterlah dengan rapi dan jangan lupa untuk hati-hati karena ini sangat tajam. Zeng zeng zeng. Setelah terpotong dengan rapi, lemlah karton padi dengan membentuk menjadi pemanggang seperti ini, sesuai dengan desainnya tadi. Lem yang kuat ya teman-teman, soalnya karton padi ini bisa terbelah menjadi 2. Jadi ngelemnya harus hati-hati, jangan sampai kelewatan sisi mana yang harus dilem, karena jika tidak terlem itu sangat fatal ya guys. Nah, jika sudah terbentuk pemanggangnya, sekarang kita akan lapisi menggunakan kain flanel ya, agar terlihat lebih menarik dan lebih cantik. Teman-teman bisa potong kain flanel ya, sesuai dengan bentuk pemanggang yang telah jadi, dan bisa menempelkannya menggunakan lem tembak agar lebih kuat. Jujur ya teman-teman, ini adalah hari ketiga saya mengerjakan alat peraga ini, karena jika sekali duduk mengerjakan habis itu bakalan capek banget. Makanya saya mengerjakannya sedikit demi sedikit agar alat peraganya bisa terlihat cantik dan tidak terburu-buru. Tahap selanjutnya adalah menempelkan perekat di atas kain flanelnya, tepatnya di samping kanan alat peraga, agar nanti bisa ditempel gambar dan huruf untuk edukasi alat peraga ataupun permainan anak usia dini. Jangan lupa juga kasih flanel pada ganggangnya agar lebih cantik. Di sini saya memakai warna hijau dan kuning ya teman-teman. Tahap selanjutnya, gambar dan tulisan hewan yang sudah diedit di HP, kemudian kita print. Setelah kita print, nah kita potong dan ingin kita laminating. Semuanya ada 17 lembar, baik dari tulisan ataupun gambar hewan itu sendiri. Nah, di sini kita laminating manual ya guys, untuk menghemat biaya dengan hasil yang sama. Teman-teman bisa menggunakan setrika sesuai dengan video yang saya lakukan ini.
Tara, inilah hasil laminating secara manual menggunakan setrika. Sama bukan dengan laminating menggunakan alat? Tahap selanjutnya itu adalah memotong hasil laminatingan untuk dikasih perekat di belakangnya agar nanti bisa dicabut pasang pada permainan pemanggang cerdas tersebut. Letakkan styrofoam di dalam pemanggang agar bisa ditusuk kartu teka-tekinya nanti. Lem menggunakan lem tembak ya guys. Selanjutnya, tempelkan hewan-hewan pada styrofoam agar nanti hewannya mudah untuk dibentuk. Nah, pada tahap ini kamu jaga diri di sana, sementara aku jaga lilin di sini. Hehehe. Bercanda. Lilin ini tuh digunakan untuk membakar kawat agar bisa dipanaskan. Kemudian kawat bisa kita pakai untuk memotong styrofoam yang sudah ditempel hewan tadi. Seperti di video ini ya guys. Lakukan hal yang sama kepada 4 hewan yang masih tersisa. Jangan lupa sambil diukur ya teman-teman agar hewannya masuk ke dalam pemanggang. Ini terdapat kesalahan pengukuran sehingga hewan dan pemanggangnya pas-pasan, tidak ada ruang untuk hewan bisa digerak-gerakkan dengan sesuka hati kita. Jika teman-teman nanti ingin membuat seperti ini, jangan lupa pemanggangnya itu lebih dibesarkan ya. Yes. Akhirnya jadi alat permainan untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Nah, ini merupakan kotak ajaibnya ya guys untuk menyimpan bahan dan alat yang digunakan dalam bermain. Ini hewan pertama yaitu domba dan bacaan yang ditempel domba serta hal-hal lainnya yang ada di dalam kotak ajaib. Nah, di bawahnya juga bisa digunakan untuk menulis ya guys. Ini hewan-hewan yang ada di dalam kotak. Begitulah cara membuatnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.